Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024, saya akan mengomentari Anies Baswedan meniru Prabowo Subianto menjadi mengharapkan yang mendampinginya adalah Kaisang Pangarap sebagai calon wakil gubernur DKI. Sebentar lagi Provinsi DKI ini tersebut akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, yaitu kepala daerah sebagai gubernur DKI dan wakil gubernur DKI. Dan sudah banyak partai politik mencari calon-calonnya untuk dapat nanti mengikuti calon pemilihan tersebut. Di mana calon pemilihan terus yang diduga akan diikuti Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Demikian juga Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI. Dan itu semua sudah ada yang mengikuti selain yang kedua itu tersebut, ada yang mengikuti lainnya. Hanya saja dalam masalah ini, di mana Anies Baswedan ingin berpasangan dengan Kaisang Pangarap. Sebenarnya Anies Baswedan menjadikan Kaisang Pangarap, sebenarnya dia tidak butuh sama Kaisang Pangarap tersebut. Karena umurnya masih muda dan juga belum pernah menjabat kepala daerah sebagai tingkat 2, baik sebagai wali kota maupun bupati belum pernah dia menjabat. Dan umurnya masih muda, relatif masih muda. Sehingga yang dibutuhkan Anies Baswedan menghendaki Kaisang Pangarap sebagai calon wakil gubernur DKI karena dia anak Presiden Joko Widodo. Karena dengan jabatan presidennya akan dapat mempengaruhinya untuk memenangkan pemilihan kepala daerah sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI. Ini yang diharapkan. Karena kalau Anies Baswedan kalau ikut pemilihan tidak bisa berbuat, paling dia bisa hanya kampanye dan juga debat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mempengaruhi pejabat dan masyarakat umum tidak akan mampu, dia tidak bisa. Oleh karena itu, yang mampu, karena disinilah letak Kaisang ini selaku anak Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo akan dapat berbuat untuk memenangkan Anies Baswedan dengan Kaisang Pangarap dengan cara akan dilakukan pembagian bansos atau berupa beras 10 kg, uang, dan juga kaos akan dibagi-bagi kepada masyarakat setempat, di mana nanti masyarakat yang banyak membutuhkannya tersebut. Karena siapa nanti masyarakat itu, pada umumnya kalau masyarakat yang diberikan itu adalah masyarakat yang ekonominya kurang mampu atau pas-pasan, di mana kalau diberikan dia berupa bansos tersebut, pasti suaranya diberikan kepada calon yang memberikan bantuan tersebut, dan suaranya itu akan diberikan kepada Anies Baswedan dan Kaisang Pangarap tersebut. Karena negara Indonesia kita ini, karena negara Indonesia ini pada umumnya, apalagi di Jakarta, di mana masyarakatnya ekonominya masih lemah, masih sebatas kehidupan, terbatas kehidupannya, sehingga masyarakat kecil kalau diberikan bantuan berupa beras dan juga kaos dan lain, itu besar sekali artinya, sehingga mereka tidak peduli dia kepada kemampuan calon-calon kepala daerah yang lainnya. Yang penting siapa calon kepala daerah yang mau memberikan bantuan berupa beras dan juga uang atau ini, pasti suaranya diberikan kepada orang tersebut. Karena boleh dikatakan kalau orang kecil biasanya dia sangat senang menerima bansos tersebut. Sedangkan kalau dia posisinya orang kaya, dia tidak butuh diberikan bansos tersebut karena dia bisa memilih, sehingga suaranya diberikan kepada orang lain yang sesuai dengan hati nuraninya yang dianggapnya paling bagus memimpin nanti, diberikanlah suaranya ke sana. Tetapi kalau masyarakat ekonominya lemah, dia tidak melihat kemampuan seseorang itu, yang dilihatnya siapa yang memberi bantuan sosial itu,
itulah nanti yang dipilihnya. Karena masyarakat Indonesia ini boleh kita tahu, pada umumnya masyarakat Indonesia seperti kota Jakarta, paling yang mampu itu adalah sebanyak 20%, sedangkan 80% itu masyarakat tidak mampu, yang masyarakat kecil. Apalagi di Jakarta banyak masyarakat kecil, terutama yang tinggal di kolong jembatan dan juga di pinggir sungai dan lain sebagainya. Banyak jumlahnya. Yang tidak sedikit jumlahnya masyarakat kecil di Jakarta, sedangkan masyarakat yang berekonomi kuat paling hanya beberapa orang. Itu pun tinggalnya di daerah tertentu, paling sekitar 20%. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu, dia bisa mencapai sampai 80%. Itu dugaan saya. Sehingga kalau masyarakat padahal dalam pemilihan umum itu yang dibutuhkan adalah suaranya. Tidak butuh kita masyarakat ekonomi pemilih itu yang kuat atau lemah. Yang penting satu suara, satu orang satu suara. Hanya itu. Kecuali tidak ada ketentuan yang lain. Kalau dia orang kaya dapat suara 5, tidak ada itu. Baik kaya maupun miskin, suaranya tetap satu untuk satu orang. Tidak bisa lebih. Hanya sebatas itu yang bisa. Sesuai aturan hukum yang berlaku, itu yang berlaku. Satu suara, satu orang, satu suara, walaupun dia kaya atau miskin. Padahal di kota Jakarta ini pada umumnya masyarakat ekonominya masih rendah. Secara umum kalau kita melihat yang hidup di pinggir jalan, di pinggir sungai, dan juga di daerah-daerah lain. Kalau mereka ikut pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sama saja suaranya satu, tidak tambah. Walaupun ekonominya kuat-kuat, tetap suaranya satu. Tidak bisa, tetap hanya satu suara dia. Inilah yang penting di dalam pemilihan umum itu, sehingga sudah tepatlah nanti diberikan Presiden Joko Widodo akan nanti bisa memberikan bansos tersebut dengan jumlah yang banyak yang diberikan kepada masyarakat pemilihnya tersebut. Dan kalau diberikan nanti bansos dengan jumlah yang banyak, pasti mereka tertarik untuk memberikan suaranya kepada orang yang memberi bantuan sosial tersebut. Sehingga nanti dalam pemilihan ini, pemilihan umum itu juga semua nanti akan diduga akan ditanggung oleh Presiden Joko Widodo, baik beras maupun uang maupun kaos tersebut, pasti dia yang menanggung semua pengeluaran tersebut. Kalau dilimpahkan kepada Anies Baswedan, diduga dia tidak mampu memberikan jumlah beras dengan jumlah yang banyak kepada masyarakat tersebut. Sehingga dugaan saya pasti nanti kalau Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang Pangarep, diduga dia akan memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut, karena sangat dibutuhkan, karena bantuan sosial itu akan bisa nanti mengalir kepada masyarakat dengan jumlah yang banyak, di mana masyarakat nanti akan berebutan mengambil bansos tersebut, dan dia akan tertulis nanti disebut bansos itu adalah atas nama si ini atau nomornya nomor sekian. Tentu dia nanti akan dalam pas pemilihan umum akan dapat memberikan suaranya ke nomor tersebut, sehingga nanti dia akan menang dalam pemilihan umum tersebut. Inilah yang perlu. Makanya Anies Baswedan meniru cara kerja daripada Prabowo Subianto dengan menunjuk Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Akhirnya dia menang menjadi presiden dan calon wakil presiden tersebut, karena semua bisa ditanggulangi oleh Presiden Joko Widodo. Jadi strategi daripada Anies Baswedan ini kalau memang berhasil itu sangat bagus. Jadi kan harapan saya kalau memang Anies Baswedan bisa menggait daripada Kaisang Pangarep menjadi pendampingnya sebagai calon wakil gubernur DKI, itu sangat bagus. Kemungkinan besar pemilihan itu akan dimenangkan Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep sebagai gubernur dan calon wakil gubernur tersebut. Dan juga semua itu sudah berada di tangannya. Karena melihat peranan Presiden Joko Widodo sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat untuk memenangkan
Anies Baswedan bersama Kaisang Pangarap tersebut. Hanya saja dugaan saya kemungkinan sulit juga Anies Baswedan untuk mendapatkan Kaisang Pangarap sebagai calon wakil presidennya. Tetapi kalau berhasil dia meminang atau meminta Kaisang Pangarap sebagai calon wakil gubernurnya, diduga Anies Baswedan dan Kaisang Pangarap diduga akan menang dalam pemilihan gubernur DKI, baik sebagai gubernur maupun wakil gubernur DKI. Sekian dan terima kasih.